Saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul mengatasi pergumulan hidup. Selagi kita hidup, kita tidak dapat menghindari pergumulan hidup. Jika ada pergumulan hidup, berarti masih ada kehidupan, masih ada dinamika kehidupan dalam diri kita, saudara-saudaraku. Masih Tuhan izinkan mengalami proses, masih Tuhan izinkan mengalami tantangan dan rintangan untuk kita belajar, berserah, dan bergantung, dan dibentuk melalui proses itu. Karena itu saudaraku, pada pagi hari ini kita mau belajar dari kisah Hana yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang pertama. Ini adalah sebuah kisah seorang wanita yang luar biasa yang tercatat di dalam sejarah, yang tercatat di dalam Alkitab, di mana doanya dijawab oleh Tuhan. 3 urutan kejadian. Yang pertama, Penina membawa Hana kepada pergumulan. Ayat 6 sampai 7 di sini dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Apa yang dialami oleh Hana, tekanan-tekanan yang dia alami, saudaraku, beban yang dia alami sebagai seorang wanita mandul yang tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Namun dari sini, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa itu adalah awal, itu adalah pemicu dari sebuah pergumulan. Penina adalah gambaran segala hal yang dapat menjadi penyebab pergumulan kita. Saya katakan di sini bahwa Hana bersyukur dengan adanya Penina. Seandainya tidak ada Penina, saudaraku, tidak ada yang selalu mengingatkan dia bahwa dia perempuan yang mandul, tidak ada yang menyakiti hati dia, saudaraku, mungkin Hana tidak menjadi Hana seperti yang tercatat di dalam Alkitab, saudaraku. Tetapi Penina, dengan adanya Penina, itu memicu sebuah pergumulan dari Hana. Saudara-saudaraku, kita bersyukur jika ada pergumulan, jika ada penyebab dari pergumulan hidup kita, saudaraku. Kalau tidak, mungkin kita santai-santai, saudaraku. Kalau tidak, kita mungkin kurang berserah dan bergantung kepada Tuhan. Tetapi, saudara-saudaraku, jikalau ada sesuatu hal yang memicu pergumulan kita, kita harus bersyukur. Saudara-saudaraku, pertanyaannya, lari kemanakah kita pada saat menghadapi masalah itu? Pada saat kita menghadapi segala problema dalam kehidupan, kita lari kemana, saudaraku? Tetapi kita mau belajar kepada Hana. Kemana Hana waktu dia menghadapi masalah? Saudara-saudaraku, pergumulan membawa Hana kepada Allah, saudaraku, ya. Di ayat 9 dan 10 dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara-saudaraku, dipicu oleh sakit hatinya karena selalu diejek, selalu dibuli oleh Penina. Ini menjadi sebuah pergumulan yang membawa dia datang kepada Tuhan, yang membawa dia untuk menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, seberapa besar beban yang kita bawa di hadapan Tuhan? Seberapa banyak tangisan yang sudah kita tumpahkan di hadapan Tuhan? Seringkali, saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, sehingga pergumulan kita tidak menemukan titik terang. Biarlah segala problema dalam kehidupan kita bawa di hadapan Tuhan. Biarlah masalah COVID-19 yang sedang melanda dunia, saudaraku, melanda Indonesia, melanda Tanjung Pinang, biarlah ini menjadi pemicu setiap kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bergumul di hadapan Tuhan, untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan bila perlu kita berpuasa dan menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan, agar Tuhan menyatakan kuasanya bagi setiap kita, agar Tuhan melindungi setiap kita. Yang terakhir, saudaraku, Allah membawa Hana kepada keberhasilan. Ayat 19 dan 20 di sini katakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan.
Hana merindukan seorang anak dan Tuhan memberikan anak kepadanya. Tuhan adalah tempat pelarian yang terbaik pada saat kita mengalami masalah. Jangan lari ke tempat lain. Jangan lari kepada sesuatu yang lain, saudara-saudaraku. Tetapi larilah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat pelarian yang terbaik. Datanglah kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan adalah jawaban atas segala pergumulan kita. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah pencipta sekalian alam semesta ini, saudara-saudaraku. Dan Dia sanggup untuk memberikan jawaban yang terbaik kepada setiap kita. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, saudaraku. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua kita. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh gembala, saudaraku. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh saudara-saudara, kakak-kakak rohani kita. Itu mampu Tuhan lakukan untuk memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Karena itu saudara-saudaraku, andalkanlah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Jadikan Dia sebagai pemberi solusi, sebagai pelarian yang terbaik bagi setiap kita. Saudaraku, 1 Samuel 2 ayat 21 berkata, Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Hana meminta anak, tetapi Tuhan tidak memberikan 1, tetapi Tuhan berikan 6, saudaraku. Bukan hanya Samuel, tetapi 5 orang lagi, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Dan bukan itu saja, makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mencatat Samuel menjadi salah satu tokoh Alkitab yang paling luar biasa, saudaraku. Samuel memimpin kebangunan rohani, saudaraku. Samuel menjadi hakim terakhir. Dan dialah yang mempersiapkan Raja Israel, baik Saul maupun Daud. Samuel tercatat sebagai salah satu pemimpin besar di bangsa Israel. Siapa yang tidak bangga, saudara-saudaraku, jika keturunan kita menjadi seseorang yang besar, saudaraku. Tuhan menjawab tidak hanya 1, tetapi Tuhan menjawab 6 orang anak dan salah satunya menjadi pemimpin besar orang Israel. Saudaraku, saya ingat doa ibu saya, saudaraku. Pada saat kami anaknya yang degil-degil, saudaraku. Pada saat saya mabuk-mabukan, saudaraku, doa ibu saya hanyalah berkata kepada Tuhan, Tuhan ubahkan anak saya. Saudara, ibu saya hanya berkata, Tuhan ubahkan anak-anak saya. Saudaraku, pada saat itu Tuhan melihat tangisan seorang ibu. Tuhan melihat doa seorang ibu yang berharap bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan ubahkan anak-anaknya di waktu kemudian hari. Dan bukan hanya diubahkan saja, saudaraku, tetapi sebagian anak-anaknya saat ini melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, seringkali Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Sebab Efesus 3 ayat 20 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan yang kita pikirkan, saudaraku. Seberapa banyak yang bisa kita jangkau dalam pikiran kita? Mungkin terbatas, saudaraku. Tetapi Tuhan dapat menjawab jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita pikirkan, yang dapat kita doakan. Tetapi yang harus kita lakukan, saudaraku, pada saat kita menghadapi problema, pada saat menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat pelarian terbaik. Jadikan Tuhan sebagai pemberi jawaban yang terutama, yang terbaik bagi setiap kita. Bisakah manusia berhasil tanpa Tuhan? Bisa saja, saudaraku. Orang-orang ateis dan orang-orang yang tidak percaya, saudaraku, mereka juga banyak yang bisa berhasil. Tetapi khotbah ini konteksnya adalah kita orang percaya. Kita yang percaya Yesus, saudaraku. Kita mau berhasil dengan cara, saudaraku, Tuhan memberkati kita. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu bertekun untuk melakukan sesuatu. Justru Tuhan memberkati dalam pekerjaan kita, memberkati dari apa yang kita lakukan. Namun sebelumnya, saudaraku, kita menjadi orang yang berserah dan bergantung kepada Tuhan.
Mungkin kita tidak mendapatkan itu dalam tempo yang cepat. Kita tidak mendapatkan itu dalam tempo saat ini, saudaraku. Tetapi kita akan merasakan dampaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, masalah membawa kita kepada pergumulan. Jangan takut kepada masalah. Justru masalah itu bisa menjadi pemicu, pendorong untuk kita bergumul di hadapan Tuhan. Bergumul artinya bergulat, artinya kita berjuang, saudaraku. Berjuang pada saat menghadapi masalah itu. Tidak menyerah, tidak lari, tetapi kita berjuang, saudaraku. Itulah artinya bergumul. Dan kemudian saudara-saudaraku, pergumulan membawa kita kepada Allah. Ya, bersyukur ada pergumulan, sehingga kita dapat datang kepada Tuhan. Dan terakhir, saudaraku, Allah membawa kita kepada keberhasilan. Saya percaya, saudara-saudaraku, kita menjadi hana-hana pada masa kini yang berserah, bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, ini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan.